Kalau gitu. Nah, kalau gitu. Gitu kalau. Kalau gitu. Gitu kalau. Anda putus nih. Nah. Terus gimana aku bisa move on dari mantan? Coba kamu jawab dong, gimana caranya? Aku orangnya gak mau move on. Kamu setuju gak dengan in order untuk move on harus mencari yang baru? Yang barunya ini buat aku konseptual, bukan berarti orang baru. Tapi bisa juga misalnya kamu punya hobi, terus hobinya itu dieksplor, jadi sesuatu yang baru yang bisa mengalihkan fokus dan kegalauan hati. Maksudnya pasangan. Oh jadi putus sama cowok, cari cowok yang lain cari untuk orang bisa lain. melupakan yang lama. Untuk cari cewek yang lain melupakan. Enggak, Kenapa? karena kasihan si orang barunya. Kasihan si orang barunya, ngapain kita jalin hubungan sama dia tuh cuma buat karena kita nggak bisa lupa sama Yeah. yang lama gitu. Kasihan banget, kayak coba deh jadiin kalian tuh kayak gitu. Oh gue cuma dijadiin bahan untuk Pelarian. dia bisa melupakan mantannya, kan sakit hati kan gitu. Ya don't do that to other people gitu. Nah cara move on, aku tuh percaya orang tuh punya expiry date dalam hidup gitu. Masa Jadi kayak, berlaku. iya masa berlaku. Kayak makanan kan, kayak kemasan kaleng gitu. Misalnya makan kaleng ada tuh expiry date 30 September 2020 gitu misalnya. Ya udah, berarti emang kayak Tuhan tuh bikin expiry date-nya dia dalam hidup kamu berakhir di hari itu. Kalau kamu terusin, ya kalau misalnya kamu terusin makan, ya kamu sakit perut lah, makanannya udah gak bagus lah, vitamin udah berkurang lah, dan lain-lain gitu. Jadi buat apa? Jadi aku tuh selalu punya mindset seperti itu gitu, bukan hanya soal pasangan-pasangan kayak di masa lalu aku, tapi juga banyak orang sih gitu, banyak orang dalam hidup aku yang aku berpikir oh ya udah emang udah expired aja. Dan menurut aku dengan aku punya mindset seperti itu bikin aku jadi nggak benci sama orang-orang di masa lalu gitu. Ya sadari kamu gak hidup di masa lalu, kamu udah hidup di masa yang datang. Selanjutnya, nyambung juga nih sayang sama yang tadi. Aku lagi deketin sama, bukan aku ya, ini ceritanya dari pertanyaannya. Aku lagi deketin sama cowok yang terkenal track recordnya sebagai playboy, tapi dia janji mau berubah. What should I do? Karena ini cowok. Cewek. Cewek ya? Cewek dong, kan deketin sama cowok. Oke. What should you do dalam keadaan ini? Kalau aku uji sih. Uji itu. Ujilah aku. Kalau aku diuji gitu. Diujinya itu kayak kalau misalnya bikin skripsi kan bisa kayak ada namanya metode observasi kan. Jadi jangan ditanya langsung ke orangnya. Kalau ditanya langsung ke orangnya, emang kamu bener mau berubah? Ya elah, namanya orang lagi PDKT mah semuanya bagus-bagus yang dibilang gitu. Observasi itu kita bisa lihat dari kesehariannya dia, gimana dia bersikap kalau dia lagi misalnya kan satu komunitas nih kan, misalnya gimana sikapnya sama cewek-cewek lain gitu. Terus bisa observe juga mungkin dari sosial medianya, atau bisa observe juga dari orang-orang terdekatnya, kayak misalnya dari sahabatnya, dari temannya dan lain-lain gitu. Observe. Pokoknya time you will feel anything. Waktu akan mereveal apapun. Jadi kasih waktu, jangan deket dulu, jangan apa dulu, biar waktunya akan membuktikan dia berubah. Dan kalau misalnya kan dia bilang kan dia track recordnya playboy nih, terus misalnya deketin kamu tapi kamunya kayak tarik ulur dia, kalau dia mundur dan cari cewek lain, berarti dia masih playboy. And by the way, karakter gak gampang berubah loh. Kalau di karakter. Lanjut. Saya suka, lucu sekali ini. Oke, untuk para bucin-bucin di sana. Saya suka sama sahabat. Saya suka sama pacar sahabat saya. Wow, belum lagi cerita. Padahal saya sedang in relationship sama seseorang. Apa yang harus saya lakukan? Jadi dia suka sama temannya si pacarnya. Iya, dan dia sedang punya hubungan dengan orang lain. Wow. Iya. Memang dalam pacaran, istilahnya kalian masih punya kesempatan untuk putar balik, untuk stop, untuk lanjut, karena belum terikat dalam pernikahan di hadapan Allah dan negara. Pertama dulu nih, saya suka sama pacar sahabat saya. Suka sama pacar sahabat. Oh, jadi dia punya sahabat, dia Iya. suka sama pacarnya. Oke. Yang pertama bahwa jangan ganggu hubungan orang. Selalu, itu saya selalu bilang bahwa jangan bilang, tapi kan belum nikah,
Janur kuning belum boleh Bahkan dong. lebih parah tau, ada yang ini bendera kuning belum kepasang. Nikah dong. Tapi kan belum nikah, masih bebas dong. Saya selalu bilang bahwa itu nggak terhormat. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kita melakukan segala sesuatu dengan cara-cara nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai kekristenan. So kalau jangankan pacar sahabat, pacar orang aja kalau kita suka, itu haknya mereka dalam tanda kutip. Gitu. Istilahnya mereka sedang menjalani hubungan. Nah kalau mereka udah putus, atau kalau memang kamu benar-benar yakin dia orangnya, dia worth it untuk berjuangin, datang dengan baik-baik, ngomong sama ceweknya, ngomong sama pacarnya, bilang bahwa gue punya perasaan. Tapi karena masalahnya kamu udah punya pacar juga dan kamu suka sama orang lain, so yang sekarang itu yang kamu sedang pacarin itu, ya kamu harus ngomong sama dia gitu. Paling gak enak kan punya pacar tapi kita suka sama orang lain, atau kita pacaran sama orang dan orang itu suka sama orang lain. Bolehkah memacari mantan dari sahabat kita? Kenapa ya nanti mas orang suka cari-cari yang mendekat bermain api ya gitu ya. Mendekati jurang. Kalau saya lebih baik enggak, karena masih banyak di luar sana. Karena akan awkward banget gak sih kamu ngedate atau jalan terus ketemu sahabat kamu, apalagi sahabat yang lengket banget gitu, yang brotherhood. Circle. Iya, satu circle, brotherhood banget. Terus mantannya satu circle juga. Ya kan males banget kan gitu. Lain hal kalau memang dia soulmate atau yang dari Tuhan buat kamu ya pokoknya pastiin dulu yakin apa enggak, bener apa enggak, dia worth it apa enggak. Dan kalau kamu yakin dan worth it dan bener, sebelum kamu deketin dia, ngomong sama teman kamu bahwa sorry nih, ini nggak enak mungkin buat lo, tapi gue suka sama mantan lo. Dan cari tahu mereka udah beres belum. Kalau mereka udah beres, good. Tapi kalau mereka belum beres, ya tetap ngomong sama dia. Pokoknya intinya dia gentleman. Jadi orang yang fair lah. Jadi orang yang fair, jadi orang yang gentleman. Seperti itu. Dalam menjalani hubungan, boleh punya backup plan nggak? Alias, oh gue punya cadangan nih, kalau sini nggak mau sama gue, kalau putus gue punya cadangan. Oh jadi kamu deket, kamu punya pacar, terus kamu dekat sama yang lain juga? Iya. Setelahnya tanam benih, gitu ya, jaga. Tebar gitu. jala. Tebar jala, jaga. Jadi kalau in case ini gagal, ada backup nih. ada itu. Mau nggak kamu digituin? Mau nggak jadi backup plan? Mau nggak jadi backup plan? So kalau kamu punya backup plan, simply because kamu nggak yakin sama yang ini. Gitu. Jadi kalau kamu nggak yakin sama yang ini, pasti bukan yang terbaik buat kamu. Pilih teman apa pacar? Wow, it depends ya. Depends gimana? Kayak case by case. Oh misalnya diajakin teman main futsal atau ngedate? Ya it depends juga. Kalau baru main futsal ya udah lama nggak ketemu yang gede. Tapi intinya adalah kamu pilih apa? Iya sih, case by case sih. Ya kan? Case by case nggak sederhana itu juga kan. Kamu pilih aku apa mereka? Nah kecuali kalau pacarnya udah drama banget ya. Kalau pacarnya udah drama banget, kalau aku sih pilih temen. Kalau gue drama itu gitu, kayak misalnya mesti tiap hari, every day of my life, gue mesti ketemu sama lo terus, diteleponan lo terus, gue nggak boleh ketemu teman gue, nggak boleh kerja, nggak boleh ini itu, mesti sama dia terus. Nah itu udah toxic sih menurut gue. Yes, betul. Mana lagi sih? Oh nih, saya lagi menjalankan hubungan sama seseorang, tapi tiba-tiba kehilangan perasaan. Padahal orangnya baik banget, tapi nggak berani putus karena takut nggak dapat orang lagi kayak dia. Gimana menurut kamu Amanda? Buat aku sparkles dalam hubungan itu penting. Even sampai pernikahan pun, sampai saat ini saya sama Gideon masih terus berusaha untuk menjaga the sparkles alive gitu. The sparks alive. Sparkles itu maksudnya kayak percik-percik api cinta, apa sih, gimana sih, percik-perciknya gitu, kayak tegangan perasaan listrik. Tau kan kalau misalnya kita lagi jatuh cinta terus ngeliat gebetan lewat tuh kayak ada butterflies in your stomach gitu loh, kayak gimana gitu. Itu ngomong-ngomong sekedar ilustrasi, bukan ada kupu-kupu Iya. gitu. Perasaan seperti itu gitu. Nah jadi kalau buat aku pribadi ya gitu, berdasarkan apa yang aku tahu juga, ketika
rasa itu hilang, ya enggak sih kalau aku mendingan bubar. Karena buat aku sparks itu penting. Karena apalagi kayak kita ini udah nikah, aku rasain banget gitu untuk tetap menjaga perasaan itu tetap muncul, kayak pengen tetap berusaha terlihat cantik di mata pasangan, tetap berusaha kamu tetap cantik kok. Maksudnya tetap berusaha terlihat cantik depan pasangan, terus tetap berusaha mau beri yang terbaik dan lain-lain. Itu penting banget gitu. Aku tuh percaya orang baik sama orang baik nggak mesti pacaran gitu. Jadi kayak, oh dia baik jadi gue mesti pacaran sama dia. Ya nggak gitu juga bang, cara mainnya gitu. Maksudnya tuh nggak mesti karena dia baik dan kamu juga orang baik kamu mesti jadi satu, ya enggak juga gitu. Dan percayalah, ketika kamu tahu apa yang kamu lakukan itu untuk kebaikan kamu dan dia di masa depannya masing-masing, karena kalau nggak itu juga nyiksa bukan hanya kita tapi juga orang itu loh gitu. Pasangan kamu yang kamu kehilangan rasa sama dia juga itu nyiksa dia. Kalau kamu tahu kamu lakukan pemutusan hubungan itu buat kebaikan bersama, kayak kerja ya bu, kayak PHK, maksudnya putusnya itu untuk kebaikan sama-sama. Dan motivasi kamu tahu baik itu untuk menjaga dia dapat yang terbaik, yang bisa menyayangi dia fully, dan kamu juga tahu bisa dapat yang orang yang menyayangi kamu fully. Percaya deh gitu, Tuhan juga pasti akan perhitungan itu dan kasih kamu yang benar-benar kalian saling sayang dan rasanya terus ada. Dan justru karena dia sangat baik banget lah, kamu harus menghormati dia dengan let go, bebasin dia karena dia berhak untuk bahagia. Dia berhak untuk dapat orang yang sayang sama dia. Iya, jadi perasaan dia itu mahal dan sayangnya kamu nggak punya perasaan yang sama. Saya lagi selalu bilang bahwa jadilah anak Tuhan yang gentleman. Ini bukan hanya buat cowok, buat cewek itu juga. Jadi kalau kamu sedang menjalin hubungan dan kak tapi dia baik banget kak, dia sopan gini tapi aku nggak ada rasa sama dia, ya udah kayak tadi sih saya bilang nggak harus jadi pacar kan, dia jadi teman. Walaupun mungkin nggak gampang, tapi justru karena dia baik banget, let go. Biarin dia menemukan orang yang tepat buat dirinya. Next, pacar saya suka banget nuntun saya, maksudnya tuh nuntun tuh kayak ngatur-ngatur kali ya. Menuntut ini, bukan menuntut. Oh menuntut, ya ngatur-ngatur gitu ya. Kayak jangan terlalu gemuk, jangan keluar sama si A, B, C, D, suka larang-larang. Terus ngatur gitu, saya pakai baju ini dan segala macam. Saya ngerasa dia terlalu posesif dan ngatur. Apa yang harus saya lakukan? Oke. Saya selalu bilang bahwa pacar yang terlalu demanding, terlalu posesif, mau potong rambut harus izin dulu, mau jalan harus izin dulu, mau makan harus izin dulu, mau tidur harus izin dulu. Bagi saya itu hubungan yang salah satu ciri hubungan yang nggak sehat, hubungan yang terlalu menuntut. Saya mau bilang bahwa karena ada hubungan full space ya, ini nggak sih butuh waktu untuk kita. Saya aja udah menikah dengan istri saya, kami tetap punya private space, personal space. Kami tetap punya space kami gitu, dalam artian bahwa biarin pasangan kita growing dengan waktu dan caranya Tuhan dalam apa yang mereka hadapi dalam marketplace mereka atau dalam bidang mereka. Jadi mulai tunjukin bahwa kamu juga bisa berdiri atas keputusan yang kamu mau ambil selama kamu dapat mempertanggungjawabkan itu, selama kamu dapat membuktikan bahwa memang kamu dapat dipercaya. Pacar saya hanya mau jalan sama saya kalau saya bawa mobil, atau kalau saya aja ke restoran mahal. Ini kasihan banget sih kamu. Ya dia cinta sama mobil kamu, dia cinta sama uang kamu, sederhana itu. Pacar saya selalu menolak kalau saya ajak ke gereja, bahkan kayaknya dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Wah, jadi nih misalnya nih, dia di KTP agamanya sama Kristen gitu, cuma dia nggak percaya Tuhan, terus dia jadi ke gereja kayak ngapain sih buang-buang waktu? Anak muda sekarang ya. Ini waktunya untuk kita tegas sama hidup kita, tegas sama masa depan kita, sama orang-orang yang nggak punya value yang sama, pandangan yang sama, sikap hidup yang sama. So, buat apa buang-buang waktu? Buat apa capek-capekin hati? So for me, kalau dia nggak percaya adanya Tuhan, apalagi dia pria, karena pria itu kepala. Kalau dia wanita, dia juga menjadi penopang. Bagaimana dia bisa menjadi kepala kalau nggak tahu direction apa yang dituju? Karena hidup ini ada banyak uncertain-nya, ada banyak unpredictable, ada banyak yang nggak jelas. Kita butuh pria bagi wanita yang menuntun kita kepada Tuhan,
karena hanya Tuhan yang bisa menuntun kita di masa yang gak jelas. Sebagai pria kita butuh wanita yang menopang, mendoakan kita. Dia mau doa ke siapa, dia mau topan ke siapa kalau dia nggak percaya sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan Kak kalau orang tua nggak suka dan menolak calon kita, calon suami atau calon istri maksudnya? Ketika saya ngomong sama mamanya istri saya, yang jadi mama tua saya, dia bilang begini sama saya nggak tahu gitu. Saya kan baru dengar kamu sekarang dan saya nggak tahu gimana kamu sama anak saya, kamu serius apa enggak? Biar waktu yang membuktikan. Jadi mama mertua saya pada masa itu kasih saya challenge bahwa oke, kalau lo serius, walaupun dia ngomong saya seperti itu, tapi dalam alam roh gitu, saya bisa tahu bahwa dia pengen bilang ya prove it to me, tunjukin. Jadi kalau orang tua nggak setuju, lagi-lagi cari tahu kenapa. Biasanya orang tua bukan biasanya, selalu orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Itu selalu. Jadi saya orang tua, saya nanti kalau ada anak saya tiba-tiba bawa calonnya jadi melon, terus dia bilang saya mau nikah sama si A gitu, saya pasti akan cari tahu ini orang siapa. Dan kalau saya sense dia nggak baik, saya rasa dia nggak tepat buat anak saya, ya saya akan defense, saya akan tolak. Tapi lagi-lagi gitu, kalau orang tua, calon orang tua kita nggak setuju, ya tunjukin bahwa kamu pria yang bertanggung jawab, kamu wanita yang dapat diandalkan, dan buktiin gitu. Saya percaya apa yang dari hati pasti nyentuh hati, dan itu dia gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak suka untuk hal-hal yang nggak masuk akal, ya pertama usahakan untuk kalian buktiin bahwa kalian nggak seperti yang dia bilang, dan kedua kalau udah nggak bisa ya bisa orang yang percaya bahwa nggak hadis gak menari ya. Apalagi blessing dari orang tua tuh segalanya. Bahkan saya mau bilang salah satu ciri menurut pendapat saya pribadi, pasangan yang dari Tuhan adalah ya orang tua setuju. Pasangan yang dari Tuhan adalah pasangan yang akan membuat, namanya dari Tuhan, akan membuat kamu dekat sama Tuhan. Bukan berarti Kak, saya sering sakitin sama dia Kak, jadi saya suka nangis, suka doa sama Tuhan. Saya ke gereja terus jadinya, saya doa sama Tuhan, dia enggak. Jadi both way, dua-duanya mendekat sama Tuhan, dan dia akan mengeluarkan the best in you. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Jadi saya menjadi pribadi yang lebih baik ketika saya sama istri saya. Jadi yang dari Tuhan akan mengeluarkan yang terbaik dari kamu, yang dari Tuhan akan membuat kamu makin mencintai Tuhan, yang dari Tuhan akan bring you up, akan membawa level up, promosiin kamu. Karena relationship adalah cara tercepat untuk naik ke atas dengan orang yang tepat, dan cara tercepat untuk turun ke bawah dengan orang yang salah. Mantap. Pertanyaan terakhir buat kamu nih saya. Oke? Pertanyaan terakhir. Gue nanya dong. Jadi kan udah semuanya nih, ya kan? Udah semuanya oke, udah nih, udah bebas galau-galau, udah yakin dia orang yang tepat dari Tuhan. So, apa yang harus dipersiapkan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan? Apa sayang? Ada beberapa faktor sih. Yang pertama, yang jelas kan spiritually dulu ya, gitu. Maksudnya secara rohani tuh udah siap nih gitu. Udah ngerti dulu dasar-dasar firmannya soal pernikahan tuh apa, soal hubungan tuh apa. Yang itu bisa didapetin juga melalui konseling pranikah gitu. Kedua, mental itu, kalau menurut aku mental beda sih sama hal spiritual ya, cuman berkaitan gitu. Jadi kayak balik lagi gitu, yang tadi Gideon juga udah sempat bilang, pernikahan itu bukan buat orang yang nggak bisa maafin. Pernikahan itu bukan buat orang yang baperan. Pernikahan itu bukan buat orang yang childish. Pernikahan itu bukan buat orang yang banyak nuntut gitu. Karena pernikahan itu soal menerima, soal acceptance gitu, soal acceptance dan komitmen. Kemudian yang ketiga itu this is a real talk. Yang ketiga adalah financially. Karena pernikahan itu kita nggak terbatas pada the wedding day, bukan pada hari H pernikahannya. Tapi pernikahan itu bicara soal lifetime, soal jangka panjang gitu, jangka panjang. Dan pernikahan itu
ya lagi-lagi kita balik ke firman Tuhan ya gitu. Tuhan kan berfirman untuk penuhi bumi gitu, which is kita punya keturunan. Punya anak itu nggak murah gitu, punya anak itu nggak murah. Berumah tangga itu juga nggak murah gitu. Ada biaya listrik yang harus dibayar, ada biaya makanan yang harus dikeluarin, ada mungkin cicilan rumah, cicilan apartemen, ada cicilan mobil dan lain-lain yang harus dibayar gitu. We live in a real world gitu. Kita tuh hidup di dunia yang real, yang butuh uang untuk bisa menjalani hari demi hari gitu. Apalagi nanti dalam pernikahan mempersiapkan untuk di masa depan punya anak. Kita juga pasti kan nggak mau ya anak kita baru lahir, aduh nggak ada terbatas nih semuanya anak bayi gitu kayak seumuran gini suruh kerja gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Itu kan tanggung jawab kita orang tua untuk memberikan segala yang terbaik untuk si anak gitu. Jadi udah pasti juga soal financial harus persiapkan. Caranya gimana? Kalau kalian punya plan untuk menikah, mulailah bicarakan masalah keuangan masing-masing. How much do you guys earn dan how much do you guys need to spend? Yang regular spendnya itu seperti apa? Kenali lifestyle masing-masing, gaya hidup masing-masing seperti apa. Terus juga buat financial plan gitu. Financial plan-nya kita kesampingkan dulu soal financial plan untuk pernikahan, untuk hari H-nya ya gitu. Tapi misalnya punya tabungan, mungkin bisa mulai investasi kecil-kecilan gitu. Investasi nggak mesti dengan beli tanah berapa ratus meter kok, enggak gitu. Investasi kecil-kecilan tuh banyak gitu caranya. Terus juga mulai bagi-bagi pos-pos dari pendapatan kalian masing-masing kayak gitu. Terus yang terakhir physically, karena nyiapin pernikahan juga nggak juga draining gitu, draining secara fisik juga capek. Jadi kan harus sehat, apalagi di tengah pandemi kayak begini harus sehat. Terus juga physically salah satunya buat aku adalah merawat diri sih, itu merawat diri untuk mempersiapkan pernikahan juga. Lagi-lagi bukan bicara soal the wedding day, tapi soal pernikahannya, karena yang kita lihat tiap hari nih orang yang ini nih gitu, orang ini yang dari pagi sampai malam ketemu dia lagi mau keadaan kayak apapun. Jadi buat aku sih itu fair ya, adalah sebuah hal yang fair untuk kita masing-masing merawat diri masing-masing, untuk si pasangan kita bisa melihat juga pemandang visual yang enak dilihat menurut persepsi masing-masing juga. So, jadi ketika hati udah siap, udah berdoa dan Tuhan kasih istilahnya feel-nya, rasanya, orang tua udah setuju, ya contohnya ya siapin dana, siapin mental dan pernikahan sekalian terserah. Oke, itu aja dari kita. Thank you so much. Udah 24 pertanyaan. Wow. Yang bisa kita jawab. Sekali lagi semoga bisa menjadi berkat, bisa menjadi guideline bagi semua yang menonton, dan hopefully amin, harapan kami bagi siapapun yang menonton, baik orang-orang anak-anak gereja atau bukan, siapapun teman-teman semua, baik orang-orang Kristen atau non-Kristen, saya percaya bisa menjadi berkat atau tuntunan buat setiap kita, dan kalian berhak untuk bahagia, dan kalian berhak untuk mendapat yang tepat dari Tuhan, dan jadilah orang yang baik, jadilah orang yang berkualitas, dan andalkan Tuhan, maka yang terbaik akan datang sama setiap kita. Yes. Oke. Tutup dalam doa. Sama-sama yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah memakai kami untuk boleh menjadi seorang berkat. Doa kami siapapun yang menonton, setiap mereka boleh menjadi berkat, agar mereka boleh mendapat tuntunan bimbingan. Kami berdoa agar mereka dijauhkan dari orang yang salah, dari hubungan yang salah, bahkan dari teman yang salah. Doa kami agar melalui konten hari ini, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sedang bergumul dalam hubungan, juga mereka yang sedang dalam hubungan yang salah, Tuhan Yesus tolong agar mereka keluar dari hubungan yang abuse, hubungan yang toksik, hubungan yang salah, agar mereka boleh menemukan pasangan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye-bye. Bye-bye. God bless.